Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan tentang hukum Islam dan pencabangannya. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai hukum. Hukum itu sendiri berarti mencegah atau memutuskan. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum adalah kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal, baik bersifat imperatif, fakultatif, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang. Untuk sumber hukum Islam itu sendiri yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hukum itu sendiri ada pembagiannya. Yang pertama yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Untuk hukum taklifi dibagi lagi menjadi ijab atau wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh, dan mubah. Untuk hukum wad'i yaitu meliputi sebab, syarat, dan manhi. Pengertian syar'i. Syar'i secara etimologi mempunyai dua pengertian. Yang pertama yaitu pembuat yang menetapkan dan memunculkan suatu hukum. Yang kedua yaitu yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapi hukum. Adapun syar'i itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menurunkan peraturannya kepada para rasulnya, baik dalam bentuk wahyu Al-Quran maupun wahyu dalam bentuk sunnah. Syar'i secara terminologi adalah syar'i merupakan persoalan yang penting dalam usul fikih karena berkaitan dengan siapa pembuat hukum sebenarnya dalam syariat Islam, siapa memberikan pahala dan dosa dalam Islam. Semua hukum tersebut bersumber dari Allah melalui nabi maupun ijtihad para mujtahid yang didasarkan pada metode istinbat lainnya. Syar'i adalah Allah. Dialah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh mu'alaf, baik berkaitan dengan hukum tahlifi ataupun hukum wad'i. Adapun yang menjadi persoalan adalah siapa yang menjadi syar'i sebelum Rasul diutus. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa akal manusialah yang menjadi syar'i diri kita sendiri karena mengetahui yang baik dan yang benar. Golongan Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa sebelum adanya syara' maka belum ada hukum. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama tidak akan ada siksa ataupun dosa sebelum turunnya syara'. Mahkum fi atau sering disebut dengan mahkum ini adalah perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara' atau dibebani hukum syar'i. Contoh firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, yang artinya orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Adapun syarat-syarat mahkum bihi adalah 1. Hendaknya tuntutan perbuatan yang dikenai hukum itu diketahui dengan jelas dan pasti. 2. Perbuatan yang dikenai hukum bisa diketahui mukallaf bahwa beban hukum tersebut berasal dari Allah. 3. Beban hukum tersebut adalah hal yang mungkin terjadi karena tidak ada taklif terhadap perbuatan yang mustahil terjadi atas di luar batas kemampuan manusia. 4. Taklif tersebut jelas dan mukallaf dapat membedakan antara perbuatan-perbuatan tersebut dengan yang lain. Macam-macam perbuatan yang digantungkan hukum kepadanya. 1. Pekerjaan-pekerjaan yang dipandang hak Allah semata. A. Pekerjaan-pekerjaan yang dipandang ibadah semata seperti sholat. B. Pekerjaan ibadah yang di dalamnya ada beban orang lain, yaitu diwajibkan lantaran adanya kaitan dengan orang lain seperti mahar, ikhwat. C. Pekerjaan yang dikerjakan lantaran orang lain tetapi mengandung pengertian ibadah seperti membayar unsur untuk
perdagangan. D. Pekerjaan yang tidak terkait dengan tanggungan terhadap seseorang, seperti 1/5 dari harta rampasan. E. Pekerjaan yang dibebankan karena orang lain dan mengandung paksaan, seperti membayar pajak tanah. F. Pekerjaan yang murni paksaan dari negara, seperti hukum kriminal. 2. Pekerjaan yang dihukumi sebagai hamba. Pekerjaan yang dihukumi hak hamba semata-mata, seperti membayar harga ganti rugi atas barang yang kita rusak. 3. Pekerjaan yang menghimpun hak Allah dan hak hamba, akan tetapi hak Allah lebih kuat, seperti menghukum had atau hudud bagi pelaku zina. 4. Pekerjaan yang menimbun hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih kuat, contoh kisos dan diat. Apa itu arti hukum alai? Hukum alai adalah orang mukallaf, di mana perbuatan jadi tempat berlakunya hukum Allah dan firman-Nya, dan perbuatan dengan hukum syar'i. Saya akan menjelaskan tentang mukallaf, yaitu adalah muslim yang mengetahui kewajiban atau perintah, yang menjauhi larangan agama atau pribadi. Muslim yang sesalah digunakan dapat kenai hukum. Seorang berwajiban status mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Jadi orang mukallaf itu hak untuk menuntut ilmu wajib. Yang kedua, seperti diceritakan bahwa definisi hukum taklif itu adalah fitrah Allah yang menyangkut perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan tuntutan atau pilihan untuk berbuat, dan definisi disebut mukallaf. Subjek hukum yaitu bahwa yang mengetahui tuntutan Allah, bahwa mampu melaksanakan tuntutan tersebut. Yang kedua, B, syarat atau mahkum alaih, yaitu syarat taklif atau subjek hukum dijelaskan dalam dua hal seperti berikut. Yang pertama, yang memahami atau mengetahui titah Allah disebut menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah, paham dan tahu. Ia sangat mengatakan dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk mengetahui atau memahami. Yang kedua, telah mampu menerima beraktif, yang hukumnya dalam istilah usul disebut ahlun lil taklif. Cakapan menerima taklif yang ahli adalah kepantasan untuk menerima aktif. Kepantasan itu dua macam, yaitu kepentingan untuk kenai hukum dan kepantasan untuk melakukan hukum. Yang pertama, ahli wajib al-ahliyatul wujub, yaitu katakan seorang dan hak kewajiban atas keahlian kelayakan itu ialah kekhususan yang ditetapkan oleh Allah pada manusia dan menjadi khususnya macam-macam binatang. Tentang keahlian itu dia layak menerima hak. Para ahli tidak membagi ahliyah al-wujub pada dua tingkatan. Yang pertama, ahliyah al-wujub nakis. Saya akan katakan pertama, kecakapan hukum kenai hukum secara lemah. Yang kedua, al-ahliyah al-wujub al-kamilah, kenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk kewajiban dan juga menerima hak adanya sifat pemerintah dan bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk kedua sekaligus. Yang kedua, ahli melaksanakan ahli itu ada mereka mukallaf untuk ucapan betulnya apa mukallaf mendirikan sholat, berpuasa dan menjalankan ibadah haji yang belum mampu. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.